Samara itu juga penyalahgunaan narkoba, Mbak. Oh. Nanti biar dijelaskan oleh ini Kakaknya ahlinya ya. narkoba ini. Tapi yang jelas itu sudah marak. Kenapa kalau di Gresik ini kan sebenarnya narkoba itu udah masuk ke anak SD ya. Oh, udah mulai. Anak SD kelas 5 itu udah coba narkoba. Kalau yang kelas 5 SD itu dapatnya ketika dia pulang sekolah, ada orang yang nawarin, "Dek, ini loh tak kei permen." Mungkin kenakalan remaja kan ada banyak tuh Pak. Nah selain narkoba kan ada berbagai kenakalan seperti kayak balap liar atau apa ya itu. Oh iya, paham. Oke. Ini tuh depan tuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Desa Tongkerjo episode ke-10 bersama saya Fatin Ismi Alda. Nah, di episode kali ini kita akan bahas mengenai topik yang sangat penting, yaitu kenakalan remaja dan bahayanya narkoba sejak dini. Nah, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu dengan dua narasumber kita, yaitu Bapak Fakhrul Razi. Fakhrul Razi dari Polsek Manyar ya Pak ya. Betul. Dan Kak Tri Julian Syah dari BNN. Betul. Mohon Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, nama Muhammad Fakhrul Razi dari Polsek Manyar. Saya kebetulan Karib Bimas di Polsek Manyar, Pak. Kakaknya? Kalau saya Tri Juliansyah dari Penyuluh Narkoba BNN Kabupaten Gresik. Oh, begitu dari BNN Gresik ya Pak ya berarti. Betul. Oke, di sini kita kan mau membahas mengenai kenakalan remaja di daerah Gresik ya Pak. Nah, remaja ini kan kayak rentan untuk mencari jati diri gitu. Betul. Terus kita itu belum tahu kayak bagaimana mau mencoba-coba hal baru gitu. Jadi belum tahu bagaimana baik dan buruknya gitu. Nah, menurut Bapak kenakalan remaja itu apa sih gitu? Banyak, Mbak. Bahkan yang marak akhir-akhir ini tuh mulai niru-niru yang di Jakarta itu loh. Yang anak Oh, gangster yang gitu bawa ya. Yang bawa sajam gitu ya, sajam Pak, ya? besar-besar. Oh. Itu kan sangat meresahkan bagi masyarakat kita. Bahkan kemarin yang ditangkap oleh Polsek Kebomas itu ketua gengnya bukan yang SMK, tapi yang SMP kelas 3, anggotanya SMK kelas 1. Oh, berarti yang kecil Nah, yang jadi kepala pionirnya geng. gitu, Pak. Oh. Coba kita bayangkan kalau di lingkungan kita ada seperti itulah. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, masyarakat kayak Karang Taruna untuk membimbing adik-adiknya yang masih SMP, SMA. Jangan sampai mereka ikut-ikutan kayak gitu. Mulai sekarang di Gresik. Di Gresik sudah ada yang kayak gitu, Pak? Kayak gitu. Sudah ada korban juga? Kalau korban masih luka ringan. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa lah. Oh. Mudah-mudahan mereka hanya cari jati diri dan sekolah bisa memutus mata rantai itu. Oh, berarti yang paling parah itu yang kayak gangster itu ya, Pak? Saja udah kayak begal-begal gitu Nah, ya, Pak? betul. Ya? Ya kalau ketemunya dengan security atau dengan kami dari kepolisian. Kalau ketemu dengan masyarakat atau dengan perguruan silat. Oh, udah Nah, pernah. mereka kan yang rugi sendiri. Dipikir perguruan silat atau pelaku kejahatan ditawur terus sampai luka, sampai meninggal kan yang rugi mereka dan orang tuanya. Dari SMP. SMP. Kok bisa ya kayak gitu itu? Orang tuanya tuh kayak Nah, gimana? ini yang harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Makanya saya pesan ke orang tuanya, nek punya anak, kalau punya anak kecil masih sekolah, kalau sudah di atas jam 9 digoleki lah, dicari. Kalau bahasa wong Tanggul, Nggih. ya kudu juweh. Ojo dijarno wae. Ah, gitu loh. Goleki anak arek nanti. Kalau habis ditelepon dicari ke teman-temannya. Jangan sampai mereka pulang larut malam. Rata-rata yang terpengaruh itu udah di atas jam 9-10 dibiarkan sama orang tuanya dengan alasan sibuk dan lain sebagainya. Pembiaran dari orang tua kita sendiri yang kadang-kadang menjadi salah satu penyebab mereka seperti itu. Dari berarti yang pionirnya tuh dari anak SMP-nya itu terus anggotanya dari SMK. Oh, bisa gitu ya. Oh. Itu biasanya keluarnya di jam malam itu, Pak. Jam malam. Makanya kan saya tadi ngomong orang tua ini loh. Kita sebagai orang tua, sebagai kakak, kalau punya adik kok sampai jam segini nggak pulang terus kita biarin, kita kan nggak tahu mereka di luar sedang ngapain. Jadi harus ditelepon, dicari dan sebagainya biar mereka pulang. Oh, berarti kayak agak rawan untuk gitu ya, Pak ya. Biasanya mereka ada di jalanan atau di tempat-tempat atau tongkrongan gitu, Pak? Ada yang tongkrongan, cari tempat sepi. Awalnya hanya sekedar foto untuk diupload ke medsos, untuk keren-kerenan. Kemudian setelah
bertambah banyak teman, mereka mulai jalan bareng. Untuk membuat komunitas ya kayak Komunitas gitu. kayak Berarti gitu. sudah mulai untuk kayak mereka bermain sajam-sajam Nah, gitu itu. Walaupun itu tidak terlalu tajam ya, mohon maaf. Kadang-kadang tapi orang kan lihat sudah merinding. Takut merinding. Nah, kalau ada yang kemudian ada komunitas lain yang bermusuhan dan mereka atau yang komunitas lebih besar, crash, tawuran, yang merugikan mereka sendiri. Oh, berarti sudah mulai kayak gitu ya Nah. beraninya ya Pak ya. Untuk perekrutannya tuh mereka berarti dari jalan-jalan. Dari gitu. jalan, kemudian dari komunitas mereka masing-masing. Dari Dari teman daerah ke sekolah, daerah gitu. bukan pendaftaran kayak polisi, pendaftaran pendaftaran gangster, ya bukan. Bukan ya. Berarti kayak ajakan Nggak, gitu ya Pak teman nggak kayak. ada, nggak ada, nggak ada. Enggak ya. Hanya sebatas komunitas, kemudian nongkrong bareng, kemudian ya membuat grup sendiri, grup WA sendiri, grup IG sendiri, dan lain sebagainya. Untuk membuat onar-onar gitu Ya, ya. sebetulnya kalau awalnya sih enggak juga, hanya sekedar untuk tadi yang saya sampaikan, Ya. menunjukkan identitas mereka. Butuh validasi diri gitu ya Pak ya. Umur segitu mungkin kayak mereka kurang perhatian jadi kayak butuh validasi dari mereka biar saya ini kelihatan seperti itu gitu ya Pak. Betul. Gitu. Apa sudah ada yang meresahkan banget ya Pak? Ya kalau wilayah Gresik Di wilayah walaupun enggak meresahkan banget, tapi ya meresahkan. Oh, Bukan kayak meresahkan gimana banget, itu, tapi Pak? meresahkan. Tetap meresahkan, Oh, iya. bagaimanapun tetap meresahkan. Jadi saya juga ya, inilah peran kita sebagai pihak kepolisian, terus teman-teman Karang Taruna, terus orang tua, edukasi seperti ini yang perlu kita galakkan terus. Perlu kita gaungkan terus ya Pak ya. Betul. Berarti untuk kenakalan remaja itu muncul dari berbagai banyak faktor ya Pak ya, tapi Betul. mungkin penting banget buat kita tahu batas anak-anak itu ya. Kalau boleh tahu untuk jenis-jenis kenakalan remaja itu yang paling umum itu yang kayak gimana Pak, yang paling meresahkan itu? Yang paling meresahkan akhirnya ini ya gangster. Kemudian Selain itu ya ada ada lagi, yang Pak? mungkin yang sudah mulai marak itu juga penyalahgunaan narkoba, Mbak. Oh, Nanti biar dijelaskan oleh ini Kakaknya ahlinya ya. narkoba ini. Tapi juga, tapi yang jelas itu sudah marak udah. di wilayah kita. Jadi ya ini yang makanya saya awal ini tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya kami kepolisian, BNN, tapi juga jenengan selaku yang punya media, yang punya generasi muda yang punya visi dan misi yang sama dengan kami untuk menghilangkan kenakalan remaja, pemberantasan narkoba itu yang penting. Oh gitu ya Pak. Oh kayak nongkrong itu cuma kayak hal sepele tapi Ah. bisa berdampak besar ya Pak ya, Besar. kalau emang komunitasnya itu ada yang itu ya. Awal dari tongkrongan menunjukkan identitas, kemudian ada yang nawari, iki lo enak, akhirnya ya Oh gitu ya Pak. mulai Berarti dari berawal yang paling ringan mulai merokok, kemudian apa mau minuman keras. Nah, di awal yang kita anggap hal sepele, tapi dampaknya juga ke belakang akan semakin tinggi. Gitu. Berarti berawal dari tongkrongan terus apa tuh namanya anak-anak itu mulai itu Coba-coba. coba kayak penasaran Wah, gitu mungkin ya Pak ya. Kayak saya dengan sampean ini loh. Nggih. Awalnya hanya lihat, terus kok ayo ya. Saai sampean Pak. Nggih. Nah, kan udah mulai marak-marak gitu ya narkoba itu. Nah, bahaya dari narkoba itu sendiri tuh gimana ya, Kak ya? Ya baik, namanya dikit yang tadi kenakalan remaja ya. Iya. Kenapa banyak remaja yang sampai di luar kendali itu karena mereka itu kekurangan wadah untuk melampiaskan apa yang jadi kelebihan dan bakatnya dia itu nggak ada wadahnya. Jadi sehingga kenapa banyak kenakalan remaja karena baru mulai karena remaja itu pasif, nggak ada kegiatan positif, nggak ada wadah yang mewadahi bakatnya mereka. Jadi bakatnya itu diluapkan ke hal yang negatif. Jadi seperti itu. Makanya kan sekarang banyaknya anak yang pakai narkoba itu juga karena mentalitasnya lemah, karena pasifnya ini tadi kan nggak punya teman, akhirnya salah tempat cerita, ini sampai ditawari narkoba seperti itu. Jadi karena pemuda atau remaja itu pasif, jadi banyak mentalitasnya ini lemah, gampang dipengaruhi. Terus kalau dari bahaya narkoba sendiri ini, kalau dari bahayanya itu macam-macam, Mbak. Ada yang menyerang keluarganya sendiri, ada yang merusak dirinya sendiri, bahkan sampai merugikan orang lain juga banyak. Seperti halnya kalau misalkan dia pakai narkoba ya memang dia pakainya sendiri. Tapi ketika dia butuh zat atau butuh narkoba, pasti marahnya ke sekitarnya.
Terlebih lagi kalau dia butuh zat atau butuh narkoba, pasti dia kalau nggak punya uang, pasti ngeresekin, Cari-cari gitu cari uang ke melakukan nyuri-nyuri kejahatan barang yang lain. temannya, ke kejahatan yang lain juga. Sampai begal ya Pak ya, begal, maling, curanmor itu juga bermula karena narkoba, bisa jadi seperti itu. Kan ada contoh juga kemarin yang di Dukun Imaan itu juga jadi contoh bahwa narkoba ini masalahnya nggak cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga merugikan orang lain kan. Agen Briling yang dibunuh itu dirampok uangnya. Yang Nah, Dukun. agen Briling di Imaan, Dukun. Dukun. Nah, itu kan sebenarnya uangnya untuk beli narkoba kan gitu. Terus jadi sampai merampok iya, gitu ya, sampai ngerampok seperti itu. Terus kalau kerugian yang lainnya seperti kemarin tabrakan ini Yang kontainer yang yang sampai itu, kontainer itu yang kan itu besar-besaran itu ternyata sopirnya kan habis menggunakan sabu-sabu. Jadi merugikannya banyak, dampaknya itu banyak, meluas kemana-mana. Meskipun dia pakainya sendiri, tapi terdampak ke yang lain juga pastinya seperti itu. mula untuk penyebarannya itu kayak gimana ya, kayak kalau boleh tahu itu kayak dari hal kecil itu kan kayak coba-coba orangnya itu Iya. dari mana dulu? Atau Awalnya dari kan komunitas atau kalau gimana? kenapa kalau di Gresik ini kan sebenarnya narkoba itu udah masuk ke anak SD ya. Oh, udah mulai Anak SD kelas 5 itu udah coba narkoba. Kalau yang kelas 5 SD itu dapatnya ketika dia pulang sekolah, ada orang yang nawarin, "Dek, ini loh tak kei permen." Akhirnya dikasih itu gratis. Nah, karena memang bandar itu atau pengedar itu modusnya gitu, awalnya pasti dikasih gratis karena besoknya pasti pengen beli gitu. Oh, berarti awalnya cuma-cuma ngasih. Cuma ngasih, terus berikutnya pancingan gitu ya. karena efeknya dari narkoba itu adiksi dan pasti kecanduan, dia pasti rela aja ngeluarin yang gratis di awal seperti itu awalnya. Karena remaja-remaja kan penasaran, akhirnya coba. Nah, kalau di Gresik saat ini tuh lebih banyaknya ini Mbak, apa namanya, beredar di ketika ngopi ya. Kemarin ini kejadian itu sampai BNN kedatangan satu elf isinya 40 orang rehab ke BNN langsung itu ada dari daerah Kedamaian itu. Awalnya mereka cuma ngopi biasa. Nah, salah satu temen yang nyemplungi pil koplo. Oh, dimasukin Dimasukin ke minuman. kopinya, betul. Jadi akhirnya Iseng gitu ya, atau gimana? sampai akhirnya banyak menular ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Dan karena apa? Mereka tadi awalnya ngasihnya gratis, dicemplungin wes gitu aja. Tapi kalau yang dicemplungin udah minum baru dia lah ngomong, "Enak nggak kopimu?" Seperti itu. Oh, berarti mulainya itu dari dicoba gratis, nanti kecanduan, terus Pasti beli. Iya, dan itu orang pakai narkoba nggak stuck di situ aja. Misal hari ini dia cuma pakai pil koplo, itu nggak mungkin dia pil koplo terus. Pasti akan naik dosisnya ke yang lebih tinggi Berarti lagi. narkoba itu ada tingkatan-tingkatan juga ya, Kak ya? Kalau tingkatan sih dibilang bisa jadi seperti tingkatan ya. Kan awalnya rokok. Ya. Rokok nanti Ada zat adiktifnya gitu ya? ya, zat adiksinya ngedorong otaknya buat cari yang lebih enak dari rokok, akhirnya ke miras. Nah, setelah miras pasti kedorong lagi cari yang lebih tinggi. Artinya dosis yang efek adiksi yang disebabkan oleh narkoba itu membuat otaknya ini cari dosis yang lebih tinggi terus sampai berakhir bisa jadi overdosis itu tadi. Itu respon dari tubuh atau yang Ada respon dari otak ya. Kalau di otak kita kan kalau kita lagi senang itu kan ada hormon dopamin. Oh, Nah, hormon dopamin kan itu keluar. Nah, karena pengaruh zat adiksi, hormon dopamin ini berlebih sehingga mendorong otak ini untuk cari yang lebih lagi seperti itu. Selain juga itu ngedorong kenakalan remaja yang lainnya seperti pelecehan seksual, pemerkosaan itu kan bisa jadi bermulanya karena narkoba. dari situ. Iya, seperti yang gadis penjual gorengan itu dibunuh karena narkoba juga. Narkoba juga. Jadi yang membunuh ini dia DPO sabu. DPO sabu. Iya. Jadi awalnya juga bermula dari narkoba. Mungkin atau emosinya yang nggak stabil atau gimana itu efeknya itu? Selain emosi nggak stabil kan ada ini dorongan otak cari yang lebih enak dari sekedar narkoba, yaitu bisa lari ke seks, bisa lari ke kekerasan seperti itu. Oh begitu. Berarti efeknya itu sangat banyak ya Pak, dimulai dari hal kecil baru langsung merambat ke yang lain-lainnya. Oh, gitu. Nah, itu gimana cara kita untuk menghindari hal tersebut? Kayak ada nggak Pak kira-kira untuk tipsnya nah gitu, atau enggak ada yang udah kecanduan tapi berhenti tuh gimana gitu caranya? Kalau tipsnya biar menghindari dulu itu yang pasti kita semua di sini sebagai pemuda ya harapannya jadi duta anti narkoba untuk dirinya dulu. Jadi harus tanemin jiwa-jiwa di duta anti narkoba. Aku nggak bakal pakai narkoba, harus komitmen konsisten dirinya. Karena masa depanku pengen gini, pengen tercapai nanti kuliah, nanti S2, nanti jadi ini daftar PNS, daftar TNI atau apapun, itu kejar itu dulu, konsisten. Jangan sampai terpengaruhi sama narkoba, itu yang pasti.
Terus yang kedua itu gali potensinya. Gali potensinya itu misalkan ada hobi olahraga, voli, badminton, basket, itu galinya di potensi terus. Potensinya digali terus sampai akhirnya nanti cari wadah, dikembangkan di situ. Biar jadi bakat minat yang bisa jadi nilai benefit kan buat dirinya. Seperti yang hobi foto, nanti jadi fotografer, bisa jadi dijual jasanya seperti itu. Terus kalau sudah seperti itu, artinya tetap dipertahankan seperti itu terus. Jangan sampai gampang terpengaruhi. Terus upaya menghindari yang lainnya juga, kalau misalkan masyarakat ada melihat peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba, dilaporkan aja. Kalau peredaran bisa dilaporkan ke Polsek ataupun ke BNN untuk dilakukan upaya pemberantasannya ya Pak. Terus kalau upaya pencegahannya, misal ada teman Karang Taruna nih atau warganya yang sudah kecanduan narkoba, bisa diajak langsung untuk rehab ke BNN seperti itu. Untuk rehab, berarti direhab itu untuk penyembuhan ya Pak, proses penyembuhan? Bukan penyembuhan, jadi pecandu narkoba itu nggak bisa sembuh, bisanya pulih. Jadi dipulihkan dari kecanduannya sehingga dia bisa nggak pakai lagi. Tapi kemungkinan besar untuk nggak pakai lagi itu juga kecil kalau dia nggak ada kemauan. Harus ada kemauan dari dirinya dulu. Berarti untuk menghindari itu kita harus sadar, menanamkan dari dalam diri kita sendiri untuk menghindari hal-hal seperti itu ya Kak. Betul. Ya? Oh, gitu. Boleh saya tambahkan? Iya boleh. Oke. Tadi masnya masalah yang itu. Yang paling penting dari keluarga kita. Jadikan keluarga ini nyaman untuk anak kita curhat. Ya, kalau sama Bujang punya suami? Oh belum Pak, masih jomblo Pak. Kalau masih jomblo belajar dari saya. Kalau sudah punya kalau sudah punya suami atau istri, jadikan istri ini sebagai tempat curhat yang nyaman. Jadikan suami sebagai tempat curhat yang nyaman. Kalau sudah punya anak, jadikan anak kita itu curhat kepada kita dengan nyaman. Itu yang paling penting. Jangan sampai anak kita, suami kita curhat di luar. Bahaya Mbak. Suami sampai curhat nang warung, roke cekak-cekak saiki. Abang rambutnya. Ya apa sampean nek curhat nang warung. Nah, itu bahayanya. Makanya jadikan rumah kita sebagai tempat curhat bagi keluarga kita dengan nyaman. Jadi dimulai dari rumah untuk menciptakan kenyamanan dari dalam. Jangan sampai anak-anak kita, istri kita, anak kita curhat di luar, bahaya. Terlalu bahaya. Setan di luar itu. Setan bagi laki-laki cowok cantik-cantik di luar itu. Gitu ya. Ya, hati-hati ya. Ada yang mau ditambahin Kak tadi untuk menghindarinya? Mungkin itu sih kalau ini yang masyarakat yang masih banyak belum tahu juga terkait rehabilitasi karena juga kemarin ini baru tahun ini Pak sejak BNN berdiri aktif, itu ada desa yang kepala desa itu ya waktu itu kepala desa sendiri yang bawa 40 orang lebih warganya untuk rehabilitasi. Jadi yang di BNN itu rasa itu ya. Iya. Jadi kayak kesadaran masyarakat untuk selain rehabilitasi ini udah mulai terbuka gitu. Banyak masyarakat yang datang untuk rehab, terutama kemarin dari daerah utara, banyak guru yang membawa siswinya. Oh, berarti diajak guru BK-nya malah. Jadi kalaupun masih sekolah jangan pernah takut untuk cerita sama guru BK karena sejauh ini banyak siswa itu mikir guru BK itu polisinya sekolah. Nah, itu ternyata keliru. Gitu ya, bahwa guru BK ini yang peduli sama kalian gitu loh. Terus yang kalau di desa itu kemarin ada kepedulian warga atau kepala desa beserta seluruh warganya itu ngajak. Itu ngajaknya itu kayak gimana itu? Jadi awalnya itu kita bermula kayak penyuluhan biasa ke desanya, akhirnya muncul kayak misalkan warganya daripada banyak yang ketangkep karena narkoba, mending kita rehab. Nah itu pun butuh untuk meyakinkan desanya itu kita harus 2 kali ke sana. Pertama penyuluhan ya, ini warganya udah mulai bingung, beneran tak rehab itu gratis, beneran rehab itu nggak di penjara. Akhirnya kita besok lagi ke sana ketemu sama orang tuanya. Nah kita yakinkan orang tuanya bahwa rehabilitasi itu tidak di penjara. Dan kalau rehabilitasi di BNN itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi setelah itu baru besoknya 40 orang dibawa rehab ke BNN dan itu ketemu ada 26 pengguna pil koplo dan sisanya sabu. Mereka sadar diri untuk untuk ikut rehabilitasi. Jadi mengajukan diri gitu ya Pak? Iya, jadi kepala desa itu nggak maksa, tapi mereka yang datang ke desa untuk rehab, untuk ikut ke BNN. Dari 40 orang itu ada sekitar 15 yang masih sekolah SMA. SMA? Iya.
Jadi disitulah mungkin ada kesadaran masyarakat di Gresik untuk mengakses layanan rehabilitasi saat ini udah mulai muncul gitu loh. Jadi mending berhenti dan dicegah dulu dari awal daripada sampai ketangkep gitu Pak ya. Nah, Kebanyakan itu mereka baru ada temennya ketangkep baru datang rehab. Seperti itu kebanyakan takut gitu ya, ditangkep. takut Nah, lebih baik kan berhenti dari awal, jangan nunggu takut dulu. Berhenti dari awal, dipulihkan dari kecanduannya, baru nanti biar bisa pulih produktif seperti sedia kalanya dulu. jangan nunggu ditangkap minta direhab. Tapi datang, kalau sudah terlanjur datang minta direhab itu gratis. Tapi kalau nanti ditangkap dulu minta direhab, prosesnya panjang. Panjang. Nunggu sidang dulu, ditahan dulu, itu keluar biaya loh ditahan itu. Keluarga jenguk tiap hari berapa? Bawa jajan, bawa nah. Oh gitu ya, berarti lebih baik tadi dari kepala desa tadi menjadi penyuluhan, terus warganya sadar diri, langsung si kepala desa itu ngajak warganya untuk mengajak warganya rehab, untuk betul. rehab. Oh gitu ya. Jadi bisa seperti itu, melalui desa ataupun datang langsung ke BNN, gak apa-apa bisa. juga. Perorangan bisa. Perorangan untuk bisa. perorangan, untuk kesadaran diri mereka untuk betul. berubah ke lebih baik lagi. Betul, bisa banget. Jadi nggak perlu, misalnya aku ngomong nak desa, tonggo-tonggo ngerti gitu Pak ya. Iya, Dan langsung mungkin datang malu aja, gitu betul. ya. Langsung datang aja ke BNN bisa. Oh, gitu. Berarti yang kemarin yang rombongan itu benar-benar difasilitasi oleh desa. Difasilitasi desa. Jadi desanya sekarang ini menjadi program prioritas nasional BNN, yaitu Desa Bersih Narkoba. Jadi memang ada kepedulian dari warganya, dan sampai saat ini warganya itu ada yang telah dibimtek dan dibina oleh BNN untuk jadi agen pemulihan, artinya bisa merehabilitasi warganya sendiri. Jadi yang 40 kemarin itu di BNN 10 atau 8 orang ini yang direhab di desa ada. Jangan lupa Tanggul Rejo walaupun belum pernah ada, cuma Siap. Tanggul Rejo ini termasuk desa yang aktif penyuluhan narkoba, Bos. Betul. Ojo Bener Pak. Ojo ndamean tok ae, ngawur ae. Ya, jadi ini Pak. Sebutkan Ya. Tanggul Rejo juga. Betul. Jadi kalau misalkan dilihat dari kepedulian masyarakatnya hampir sama sih Pak sama Tanggul Rejo Pak. Jadi penyuluhannya sudah, kegiatan masyarakat yang melibatkan kayak BNN dan Polsek bisa, ya. kayak ini Seperti generasi kegiatan muda, hari ini tetap bisa, dan nanti kalau misalkan ada keinginan desa untuk menjadi desa bersinar mandiri, bisa banget ngajuin ke BNN, nanti akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di Tanggul Rejo bisa. Seperti itu. Kayak kegiatan seperti apa itu Pak? Jadi kalau misalkan kerjasama antara desa dan BNN. Betul. Jadi kalau di program Desa Bersinar itu BNN ada beberapa program prioritas ya. Ada program ketahanan keluarga anti narkoba. Itu kita membina beberapa keluarga untuk jadi kader anti narkoba keluarga ada. Terus dialog interaktif remaja. Kita membentuk teman sebaya anti narkoba. Kader Itu anti juga narkoba ada. itu yang kayak gimana itu Pak? Kader anti narkoba itu jadi masyarakatnya yang menjadi kayak pelopor dan pelapor anti narkoba di desanya. Jadi menjadi pelopor, mengadakan edukasi ke desa-desa, ke dusun, ke RW. Mengajak teman-teman sebayanya untuk menghindari narkoba. Jangan punya pikiran jelek ta. Pelopor anti narkoba itu jangan-jangan arek iku sing laporan bukan. Bukan. Mereka hanya mengajak teman-temannya supaya terhindar dari bahaya narkoba itu aja. Ya apa caranya mereka interaktif dengan teman sebayanya agar tidak menjadi pecandu narkoba itu aja. Biar mereka ada kegiatan positif gitu ya, buat Pak, dijak bal-balan, buat dijak futsal, buat dijak manen bandeng kan nggak masalah toh. Kan positif juga kan? Bisa positif juga. Nah, itu. Kayak seperti ini. Kan positif juga. Wonge ayu, ganteng ya kan. Sing elek sing arep iki lho loro. Sampean sakit mawon. Jadi kalau misalnya dari sekarang ya, misal ada pengen dari Tanggul Rejo, Mas, kita siap dari Karangtaruna pengen jadi kader anti narkoba. Ayo dikumpulkan teman-teman. Nanti kita dari BNN akan datang untuk memberikan materi atau pengetahuan yang lebih biar jadi kader desanya itu bisa. Oh gitu ya Pak. Jadi nanti bisa direncanakan Pak ya, Siap. sama Polsek juga, sama BNN. Kita gerak bareng, kita lakukan pembinaan kader di situ bisa. Itu kegiatannya seperti apa itu Pak? Kalau kegiatannya yang pasti kita harus memberikan pengetahuan dasar dulu Pak ya tentang bagaimana narkoba dan bahayanya. Terus kita ada ini juga pemetaan kader, bagaimana kader ini bisa melakukan pemetaan, penjangkauan ke masyarakatnya itu bisa juga. Oh, berarti apa kegiatannya seperti penyuluhan setiap hari atau ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu? Tiap hari ngawur. Tiap minggu. Tiap hari kau pegel kan. Ya intinya kan dari teman-teman Karang Taruna yang mau dan siap untuk dijadikan itu minimal bergerak ke
Gak usah jauh-jauh lah, kanan kirinya Dusunnya, dulu. iya. Kanan kirinya dulu teman, pacar lah. Bagi yang jomblo dengan calon pacarnya. Aduh, Iya. gitu ya Pak ya. Heeh. Berarti sebenarnya kegiatan atau bersih-bersih atau gimana gitu. Kegiatannya itu masih nanti dirembuk gitu ya. Bisa Untuk direncanakan kegiatan lagi. berikutnya kita ngomong, Pak, kira-kira mending nggak acara apa Pak? Oh, wes, ayo futsal bareng antara BNN dengan Polsek atau gimana? Oh, ya Pak, arek-arek cegak kecanduan narkoba, kayak kegiatan yang positif. Apa Pak? Ya sembarang ngono gawe apa sih kena didol kan bisa. Oh gitu kayak Iya. menjadi sama benefit saling itu ya Pak ya. Gitu. Tapi mohon maaf, Polsek dan BNN hanya sebagai motivator. Oh, Bukan masalah duitnya loh ya. Oh, iya. Orang Pak aku pin gawe ngene duitnya gak ono. Waduh, BNN karo Polsek sing ngelu iki. Jadi kayak sebagai wadah atau kayak pionir gitu Ah. untuk Betul. mengadakan Kegiatan kegiatan-kegiatan yang gitu. lebih positif gitu ya. Biar nggak ada kayak kegabutan gitu kan biasanya ya, para bahasa sampean remaja gitu ya, yang gabut gabut. gitu ya Pak ya. Para remaja. Sampai mager gitu ya. Iya. Kan semenjak beberapa tahun sebelum Covid kita kan Iya. sudah kerjasama kan kegiatan. Oh iya. Ada Pak. senam, ada penyuluhan, terus Sumpah Pemuda juga Oh, iya, pernah kan Sintri ya, konser. pernah Nah, dulu, iya. jadi seperti itu kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa disinergikan, monggo bisa. Oh, untuk selain mungkin kenakalan remaja kan ada banyak tuh Pak. Nah selain narkoba kan ada berbagai kenakalan seperti kayak balap liar atau apa ya itu. Oh iya, paham. Oke. Ini toh depan toh. Di sini mungkin Ini udah ada tanggung gitu. jawab kita bersama loh, bukan iya. tanggung jawab Polsek tok. Tanggung jawab. Tanggung jawab Iya. kita bersama, bukan tanggung rejo. Tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua. Memang ini salah satu tantangan bagi kami dari Polsek Manyar yang depan ini ya. Begitu kita datang, kita berangkat, iki buyar arek-arek pisan. Kenapa nih, Pak? Para pembalap liar sudah tahu kalau kita datang. Kok bisa ya kayak gitu ya? Nah, Cuman apakah kurang itu kayak Pak. yo bukan kurang banter ta? Iya. Lah balapan. Kurang sepi. Boleh mohon maaf, kadang mereka itu nunggu kita datang dulu, kemudian mereka lari sambil bawa HP kan ke belakang. Oh, maksudnya Di-upload ke gimana? TikTok. Untuk konten mereka. Konten. Oh, nggih Lah. nggih nggih. Ini adalah tantangan kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Bagaimana masyarakat mengedukasi yang warga yang di pinggir jalan, ojo sampai jalan ini digunakan untuk balap liar. Oh. Karena resikonya terlalu besar. Satu yo nek kanggo awake dhewe sing balapan liar yang jatuh. Oh, Tapi iya, kan itu nabrak yang nabrak warga kita, Oh, iya. nabrak orang lain, nabrak pacar sampean gimana? Aduh, jangan lah. Nah, Nggih. ini yang harus jadi tanggung jawab kita bersama, edukasi. Khususnya yang warga-warga pinggir jalan, mungkin kalau ada balap liar, ada persiapan, bisa komunikasi, Pak, ono balapan. Atau ya apa caranya mereka tidak jadi balapan, Bu. Wong-wong iku nggawe acara di pinggir rembong dan lain sebagainya. Ya apa caranya mereka tidak ada jadi balapan, tapi mereka juga tidak tersinggung dan tidak marah dengan warga. Tidak ada Gimana ya, clash Pak? dengan warga. Ya mbonggo sampean iku epok-epok tupengan tau apa-epok rapat RT, rapat Karang Taruna kan bisa. Oh, gitu ya. Ya, atau cangkruk, sekedar warga cangkruk di pinggir jalan kan mereka juga takut. Ada ya. Oke, mungkin ada pesan dan kesan Pak sebelum kita tutup. Ada saran atau yang mau disampaikan dari Pak Polsek dan kakak dari PNN Oke. untuk teman-teman kita semua agar terhindar dari bahayanya narkoba dan kenakalan remaja ini. Yang jelas kami dari kepolisian sangat mengapresiasi warga Tanggurejo. Terus terang dari beberapa desa yang ada di Tanggurejo termasuk desa yang paling aktif melakukan penyuluhan anti narkoba dan Betul, bullying. Satu. Kemudian Karang Tarunanya punya media untuk ikut serta mensosialisasikan. Nah, paling angel bahasa itu. Bahaya narkoba dan anti bullying juga kenakalan remaja. Salut untuk Desa Tanggurejo. Untuk kakaknya? Ya, jadi terima kasih juga untuk Desa Tanggurejo karena sejak 2021 ya kalau nggak salah kita sudah bergerilya untuk sosialisasi narkoba, meskipun sedikit kecolongan tapi ayo jangan sampai ada lagi warga Tanggurejo yang sampai terjerumus ke sana. Dan untuk teman-teman Karang Taruna terus jadi pemuda yang berdaya, bergaya dan bergaya dalam berkarya tanpa narkoba. Say no to drug ya, sobat-sobat. Ya, say no to drug. Oke, terima kasih untuk Bapak M. Fahrul Razi dari Kapolsek Manyar dan Kak Tri Juliansyah dari PNN. Semoga apa yang kita bahas tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, salam pamit undur diri dari saya. Terima kasih. Bye-bye.